Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang bersama saya Rudi Oktrianto dari R&D GK Invest Cabang Semarang yang nanti akan menyampaikan edukasi ya, materi edukasi untuk siang hari ini. Kali ini saya ingin membahas spesial untuk XAUUSD atau emas. Nah, karena emas ini konon katanya banyak penggemarnya sih ya, banyak trader-trader yang penasaran dengan pergerakan emas. Entah itu penasarannya mereka bisa meraih profit gara-gara pergerakan emas, volatilitas emas, atau karena rasa penasarannya mereka sering top up terus. Nah, paling tidak harus bisa mengambil peluang ya di tengah pergerakan harga emas, naik turunnya harga emas untuk menambah equity. Itu yang paling penting. Oke, hari ini hari Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021. Bentar. 23 Desember 2021 menjelang akhir tahun 2021. Nah, kita akan mengulas nih, sedikit mengulas mengenai uh, pergerakan emas sepanjang tahun 2021. Ada apakah gerangan? Kita akan lihat nanti secara sedikit saya ulas secara fundamental, juga nanti akan kita lihat peluang trading di tahun depan. Nah, siapa tahu tahun depan ada peluang gara-gara kita lihat kita menganalisa di hari ini. Nah, oke, saya share dulu untuk fundamental ya. Nah, supaya kita juga bisa saling bisa baca sih ya. Nah, untuk fundamental dari emas XAUUSD sepanjang tahun 2021 itu banyak sekali kejadian ya. Mulai dari ya banyak sekali data ekonomi yang dirilis, mulai dari non-farm payroll tiap bulan yang dirilis, kemudian ada FOMC, kemudian juga ada data ekonomi yang lainnya, klaim pengangguran setiap minggu, kemudian juga ada inflasi juga dirilis setiap bulannya, dan masih banyak data ekonomi yang lainnya yang memengaruhi pergerakan akan emas. Tentu saja selain itu juga ada permintaan dan penawaran emas dari bank sentral. Nah, biasanya bank sentral itu menyimpan cadangan devisa dalam bentuk emas batangan. Nah, itu juga ada juga sepanjang tahun 2021 bank sentral juga ada yang melepas atau melepas atau menjual ya, menjual cadangan devisanya berupa emas ini. Nah, itu. Jadi uh, beberapa bank sentral memang meskipun di pasca pandemi COVID-19, beberapa bank sentral juga ada yang menambah devisanya dalam bentuk emas, juga mereka ada yang melepas atau menjual cadangan devisanya. Tapi ya nggak banyak sih ya, sedikit nggak banyak. Nah, kemudian faktor inflasi ini. Nah, faktor inflasi ini juga sempat beberapa bulan yang terakhir karena pasca pandemi dan dari Amerika, negara Amerika, khususnya The Fed, Bank Sentral Amerika, itu juga melihat pergerakan inflasi selama pandemi COVID-19 ini menanjak naik. Nah, hal inilah yang membuat emas ini diburu sebagai aset safe haven karena emas ini tahan terhadap inflasi. Meskipun kalau misalnya kita beli ketika inflasi lagi tinggi, harga emas memang naik. Cuman setelah itu ya juga masih naik juga. Nah, karena permintaan emas atau banyak orang-orang yang menyimpan atau investasi berupa emas di tengah inflasi yang tinggi. Nah, khususnya di negara Amerika nih. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada kebijakan moneter dari The Fed, Bank Sentral Amerika. Nah, kebijakannya yang beberapa minggu terakhir, The Fed mulai mengurangi pembelian obligasi dari 15 miliar US dollar dinaikkan menjadi 30 miliar US dollar. Jadi harus selesai dalam waktu 3 bulan ke depan. Nah, paling enggak kuartal pertama lah ya, kuartal pertama di tahun 2022 itu harus
harus sudah finish nih, harus sudah finish untuk pembelian obligasinya. Nah, itu membuat apa namanya pergerakan emas juga naik turun, volatilitas cukup 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 cepat juga ya, cukup cepat juga. Selain itu, karena tapering, proses tapering dari The Fed ini juga The Fed masih melihat di sektor tenaga kerja di Amerika juga masih belum sesuai dengan ekspektasi bank sentral ya, bank sentral Amerika, sehingga membuat uh, peluang untuk menaikkan suku bunga itu kemungkinan akan dilakukan lebih cepat nih, lebih cepat dari perkiraan. Nah, ada juga yang mengatakan di tahun 2022 mungkin ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, kemudian ada yang di tahun 2023 ada yang mengatakan 2 kali, ada yang 3 kali. Cuman kita akan lihat nih pergerakan The Fed, apakah Fed ini akan atau Bank Sentral Amerika ini akan menaikkan suku bunganya sebanyak 2 kali atau 3 kali di tahun 2022 dan di tahun 2023 juga apakah akan menaikkan 2 kali atau 3 kali di tahun 2023. Nah, itu cukup menarik bagi kita simak karena kalau kita transaksi emas mau nggak mau kita juga harus tahu fundamental karena fundamental ini juga penggerak emas ya. Beda cerita kalau berita-berita fundamental ini tidak bisa menggerakkan pergerakan emas. Nah, kita masa bodoh lah terhadap fundamental gitu kan ya. Nah, ngapain kita pelajari fundamental kalau misalnya fundamental ini tidak mempengaruhi pergerakan emas. Toh nyatanya kalau misalnya saat ini emas mungkin cukup sensitif terhadap fundamental atau berita-berita atau data ekonomi dari Amerika ya, mau nggak mau kita juga harus mengikuti. Karena apa? Karena nanti akan kita sesuaikan dengan strategi trading. Nah, strategi trading, apakah kita pakai teknik trading apa namanya sell di atas, buy di bawah, atau kita pakai trading counter counter trend ya, counter trend atau kita pakai trading follow trend. Nah, breakout, buy stop atau sell stop. Nah, itu yang perlu perlu kita cermati setelah kita melihat fundamental, kemudian kita aplikasikan ke analisa teknikal. Nah, seperti itu. Jadi fundamental tetap kita ikuti ya, ikuti perkembangannya. Kemudian fundamental lain sepanjang tahun 2021 yang mempengaruhi pergerakan emas, seperti biasa nilai tukar dolar ya, karena dolar Amerika ini juga apa namanya menjadi counter atau menjadi lawan dari XAUUSD atau emas ini. Dolar menguat, emasnya melemah. Dolar melemah, emasnya menguat. Nah, seperti itulah ya. Jadi berlawanan. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 5, ketidakpastian perekonomian global. Jadi ketidakpastian perekonomian global ini kemarin sempat perekonomian global ini sempat turun gara-gara the Fed, gara-gara COVID, gara-gara COVID-19. Apalagi beberapa minggu terakhir berkembang varian COVID yang terbaru, Omicron. Nah, ini yang membuat harga emas juga volatile naik turun ya, naik turun. Di saat yang bersamaan juga Bank Sentral Amerika juga melakukan tapering. Jadi double-double sepertinya untuk emas ini, untuk pelaku emas pun seluruh dunia pun juga bingung juga nih kalau misalnya COVID apa namanya varian Omicron ini berkembang dengan cukup cepat sekali sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan perekonomian yang sudah mulai tumbuh nih setelah pasca COVID varian Delta ya. Varian Delta itu kan membuat setelah Delta berhasil diredam, kemudian ada secercah harapan perekonomian secara global ini naik atau meningkat. Tapi di tengah kenaikan perekonomian global, muncullah Omicron. Nah, Omicron inilah yang kembali lagi membuat perekonomian secara global ini sedikit ada penurunan lagi, termasuk di negara-negara berkembang. Di negara maju pun juga merasakan karena beberapa negara Eropa pun juga sudah mulai mewarning ke warga negaranya untuk mulai membatasi diri karena Omicron ini memang penyebarannya cukup cepat dibandingkan Delta. Nah, seperti itu. Jadi kita tetap prokes lah ya, protokol kesehatan. Jadi memicu ketidakpastian perekonomian global nih yang membuat harga emas naik turun. Jadi pelaku emas agak bingung. Di sisi lain ada beberapa hal yang melemahkan emas. Di sisi lain ada beberapa hal yang
membuat emas ini menguat. Nah, jadi harga emas belum melewati harga tertinggi sepanjang sejarah karena fundamentalnya saling tarik menarik maksudnya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita kalau mengikuti fundamental memang cukup menarik sekali ya, cukup menarik sekali. Dan kalau misalnya untuk entry posisi atau exit posisi ya kita baru menggunakan analisa teknikal. Nah, seperti itu. Kemudian ketegangan Amerika dan Cina, nah sempat 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 meregang juga hubungan antara Amerika dengan Cina nih beberapa minggu terakhir, sehingga memicu emas kembali lagi menjadi pilihan bagi pelaku emas untuk mereka mengikuti apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Amerika, apakah tindakan yang selanjutnya akan dilakukan oleh pihak Cina. Nah, ini cukup menarik juga sehingga membuat harga emas juga bervolatil. Faktor yang terakhir COVID-19. Nah, di awal tahun 2021 ini pasca apa ya, pasca Delta ya. Tapi masih ada Delta sih ya, di awal tahun 2021 bulan Januari itu Delta masih cukup lumayan berembus cukup kencang sekali ya. Cukup kencang sekali jadi membuat bank sentral pun juga apa namanya beberapa kali merubah kebijakan moneternya untuk menyelamatkan perekonomian negara masing-masing. Termasuk di negara berkembang di Indonesia pun juga alhamdulillah perekonomian kita juga masih aman-aman saja sih ya. Meskipun beberapa kebutuhan bahan pokok kalau menjelang perayaan kayak Lebaran atau mungkin seperti ini menjelang hari Natal ini juga beberapa bahan pokok juga sempat naik. Ya, seperti itu. Tapi toh itu pun juga perekonomian di Indonesia pun juga ada penurunan juga nggak banyak sih ya. Tetap dari pemerintah Indonesia juga sudah mengantisipasi supaya jika terjadi penurunan perekonomian turun, sudah mengantisipasi apa yang harus dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi, apalagi kalau secara global, seperti itu. Kemudian untuk COVID-19 pun juga, alhamdulillah juga sudah, apa namanya, kita lihat sudah mulai berkurang meskipun kita masih dibayang-bayangi oleh varian terbaru COVID, yaitu Omikron ini yang perlu kita kembali lagi prokes lagi secara lebih ketat. Dan dari produsen vaksin atau perusahaan farmasi yang melakukan penelitian untuk vaksin apa namanya mengantisipasi Omikron ini juga uh, berpendapat juga vaksinnya sudah ada itu bisa untuk menahan virus apa namanya varian COVID yang terbaru yaitu Omikron ini. Dan meskipun penyebarannya banyak, tapi vaksin yang ada sudah cukup untuk bisa untuk menanggulangi apa namanya varian Omikron ini. Itu berita yang terakhir seperti itu. Ya mudah-mudahan sih ditemukan vaksin yang mungkin lebih lebih apa ya, lebih tingkat efektivitasnya lebih tinggi juga sih ya, supaya kalau misalnya ada varian COVID yang mungkin sudah berubah baju lagi, setelah bajunya Delta berubah menjadi Omikron, kemudian ada baju lagi, nah itu paling enggak vaksinnya terbaru sudah bisa mengantisipasi varian terbaru dari COVID ini. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, kesehatan. Nah, itu untuk fundamental sepanjang tahun 2021 untuk pergerakan emas. Jadi setiap bulan juga dipengaruhi oleh non-farm payroll, kemudian juga kebijakan dari Bank Sentral Amerika yang setiap dua, 2 bulan, 3 bulan sekali melakukan meeting. Suku bunga masih sama, tapi potensi untuk menaikkan suku bunga dari Bank Sentral Amerika ini cukup apa ya? Cukup besar peluangnya karena mereka sudah mengurangi pembelian obligasi seperti itu. Jadi emas ini juga pergerakannya berlawanan dengan imbal hasil ya, imbal hasil atau apa namanya imbal hasil dari atau yield dari Amerika seperti itu. Oke, itu untuk fundamental yang sudah kita rilis. Sekarang kita coba kita cek ke bentuk chart. Saya tutup dulu. Kita lihat untuk histori pergerakan emas ini ya. Nah, sebentar. Nah, kita cek nih, ini cukup menarik sekali nih. Nah, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, pergerakan emas dari tahun ke tahun mulai 2011 ya.
mulai tahun 2011 sampai 2022, 2020 maksudnya, tahun kemarin. Jadi ada 10 tahun terakhir, itu pergerakan emas, itu ada penurunan 4 kali, yaitu di tahun 2013, 2014, dan 2015. Kemudian ditambah 2018. Nah, untuk 2019 dan 2020, dari bulan Januari sampai Desember, itu harga emas naik. Nah, seperti itu. Jadi siklus tahunannya sudah 2 kali berturut-turut dia naik. Nah, kalau kita cek dari apa ya, pergerakan kalau 2 kali naik, ketiganya biasanya turun. Nah, seperti 2011 nih, naik, 2012 naik. 2013 turun. Turunnya lumayan cukup tajam sekali. Kemudian 2016 naik, 2017 naik, 2018 turun. Nah, apakah di tahun tapi 2021 ini naik ya? Sorry, turun. Nah, benar turun. Dari open posisi kalau kita lihat chart di MetaTrader, dari opennya dia 1906, sekarang masih running di 1800, jadi turun. Nah, benar kan ya? 2 kali naik, 1 kali turun. Ya, atau ini mungkin pas kebetulan atau gimana ya? Ini kalau kita lihat memang kebetulan mungkin ya. 2019 naik, 2020 naik, 2021 turun. Nah, memang benar 3 kali turun seperti itu. 2 kali naik, 1 kali turun. Tahun berikutnya maksudnya. Nah, itu kita bisa cek di situ. Nah, itu siklus tahunnya seperti itu. Bagaimana kalau kita lihat pergerakan emas menjelang Natal sama setelah Imlek? Nah, kita cek nih. Kita lihat ya. Berarti kita setnya tanggal 23 mulai sekarang. Oh ya, kita cek selama seminggu menjelang Natal apakah harga emas mengalami penurunan. Nah, kita cek nih menjelang Natal ya. Nah, nah kelihatan tuh. Setiap menjelang hari Natal, dari tanggal 23 sampai tanggal 20 berapa nih? 28 ya. Harga emas selama 9 tahun berturut-turut naik. Nah, naik. Ya nggak tahu nih mungkin siklusnya nih. Saya cek. Jadi kita enak untuk melihatnya. Naik nih, kelihatan ya. 2012 naik, 2013 naik, 2014 naik, 2015 0%, berarti sideways ya. Ya mungkin naik turun tapi close-nya juga sama gitu. 2016 naik, 2017 masih sama. 2018 naik, 2019 naik, dan 2020 naik. Naik siklusnya. Bagaimana kalau kita setelah tahun baru nih? Nah, kita lihat dari sebelum Natal dan setelah tahun baru, misalnya tanggal 5 ya. Nah, kita cek tanggal 5. Bagaimana dengan setiap uh, pergerakan emas sebelum hari raya Natal sampai setelah tahun baru, sampai tanggal 5 Januari. Tanggal 7 ya, ini terakhir tanggal 7 Januari. Kita lihat pergerakan emas naik selama 10 tahun terakhir, naik kecuali tahun 2020, tahun 2012. Nah, 2012 dia turun sekitar 13 poin. 13,2 poin. 2013 naik 40 poin. 2014 naik. 2015 2015 ke 2016 ya. Naik. Nah, itu naik betul-betul naik tuh. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, 8 tahun berturut-turut tuh naik setiap tanggal 13 Desember sampai 7 Januari pasca pasca apa namanya? Pasca tahun baru. Nah, itu bisa Anda cek, bisa Anda lihat datanya. Bagaimana kalau kita lihat selama bulan Januari nih? Selama bulan Desember ya. Selama bulan Desember. Nah, kita cek datanya nih. Nah, selama bulan Desember
selama bulan Desember, harga emas naik 4 kali berturut-turut. 4 kali berturut-turut. Yaitu 2017, 2018, 2019, dan 2020. Tuh kan, 2020. 2021 kita lihat, oh ya naik. Dari bulan Desember, dia opennya di 1774. Oh, tapi dekat ini belum selesai Desembernya ya, masih tanggal 23. Kita belum lihat nih. Apakah di tanggal apakah di bulan Desember 2021 ini harga emas naik atau dia kembali lagi turun nih, melebihi 1774. Sekarang masih running di atas ya. Oke. Nah, kita bisa cek kan. Sepanjang bulan Desember selama 4 tahun berturut-turut naik. Bagaimana kalau kita lihat bulan Januari? Nah, kita cek bulan Januari. Nah, ini bulan Januari nih. Bulan yang sangat krusial. Selama bulan Januari, tahun 2021 harga emas turun. Lumayan cukup dalam sekitar 80 poin lebih ya, 80 poin lebih. Cuman di tahun 2000, jadi selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah, 10 tahun terakhir di bulan Januari harga emas 2 kali turun dan 8 kali naik. Yang turun itu tahun 2013 dan tahun 2021. Itu dia turun. Selepas itu dia naik di bulan Januari. Nah, ini cukup menarik sekali ya. Nah, ini cukup menarik. Jadi ini silakan Anda catat. Saya soalnya nggak buat PPT-nya ya. Silakan Anda catat sendiri. Jadi sepanjang bulan Januari selama 10 tahun terakhir harga emas 8 kali naik, 8 tahun naik dan 2 tahun turun. Turunnya tuh 2013 dan 2021. Ya turunan 2021 karena kemarin ada vaksin ditemukan bukan vaksin, ya vaksin ya. Ditemukan vaksin COVID itu kan ya. Nah, itu membuat harga emas mengalami penurunan yang cukup lumayan dalam. Nah, itu kan. Selama bulan Januari. Bagaimana kalau pasca tahun baru, kemudian pasca tahun baru Imlek? Nah, kita cek sampai tanggal 20 Februari. Sorry. 20 Februari. Nah, ini. Nah, pasca Imlek sama pasca Imlek. Jadi penurunan 2013 tahun 2013 dan penurunan lagi di 2021 pasca tahun baru dan pasca Imlek. Nah, jadi setelah tahun baru, kemudian kita lanjut setelah tahun baru Imlek juga harga emas mengalami penurunan 2 kali. Selama 10 tahun penurunan 2 kali, 8 tahun dia naik. Berarti apa namanya? Sebelum Imlek dan setelah Imlek harga emas naik. Pasti itu. Ini bisa jadi ada catatan untuk bagi Anda. Kemudian kalau kita cek sebelum Natal dan pasca Imlek, sini ya, dapat 3 ya. Berarti Januari, Februari selama 2 bulan sebelum Natal dan setelah Imlek. Bagaimana pergerakan harga emas? Kita lihat. 2021 awal, harga emas memang lagi masa-masa drop ya. Dan 2012 juga masa-masa drop. Selebihnya harga emas mengalami kenaikan 8 tahun terakhir, 8 tahun, 10 tahun terakhir, 8 tahun tuh naik dan 2 tahunnya turun. Nah, seperti itu.
Turunnya kelihatan nih. 2012 naik, 2013 turun, 2014 naik, 15 juga naik, 2016 naik, kemudian 2017 naik, 18 naik, 2019 naik, 2020 naik, dan 2021 awal kemarin dari apa namanya sebelum sebelum Natal dan setelah Imlek itu turun. Nah, apakah di tahun ini juga sama mengikuti tahun kemarin yang turun atau akan melanjutkan tren untuk naik? Nah, itu perlu kita simak, kita cermati. Gitu ya. Naik, berarti rata-rata naik nih. Terus di bulan Februari ini coba kita lihat pasca Imlek. Setelah Imlek ya. Tanggal 20 Januari sampai 20 Februari. Set. Nah, kelihatan. Nah, itu. Berarti historinya uh, menjelang Imlek ya, menjelang Imlek, setelah Imlek itu tahun baru Cina selama 10 tahun terakhir 4 kali turun dan 6 kali naik. Yang terakhir 2021 itu turun ya, turun sekitar 50 poin lebih, 58 poin. Nah, 50 poin lebih lah ya. Kemudian 2020 naik, 2019 juga naik, 2018-nya yang turun. Ini kalau kita lihat siklusnya nih turun, kemudian naik 2 kali, turun lagi, naik 2 kali, turun sekali. Nah, apakah di tahun ini akan naik? Sepertinya seperti itu. Nah, tapi kita lihat juga karena fundamentalnya juga lagi tarik turun ini, lagi tarik ulur ya, tarik ulur. Yang satunya situasi COVID membuat harga emas naik, inflasi di Amerika juga membuat harga emas menjadi aset safe haven. Kemudian faktor the Fed, tapering, dan peluang untuk menaikkan suku bunga membuat harga emas turun secara teori ini. Nah, jadi masih tarik menarik untuk tahun 2022 ini. Nah, cukup menarik sebelum Imlek dan pasca Imlek. Nah, itu kita bisa cek ya, bisa cek. Kemudian Februari nih, kita lihat Februari. Nah, apakah selama bulan Februari harga emas naik? Nah, naik turun nih. Yang bagus itu bulan apa ya? Juli ya. Nah, kita cek di bulan Juli nih. Juli masih lama ya. Enggak, kita lihat aja enggak apa-apa. Nah, bulan Juli. Terus nah ini. Oh sama, naik turun, masih naik turun. Coba kita cek Juni. Juni juga sama naik turun. Agustus ya. Yang powernya. Nah, ini naik turun. Kita cek bulan Agustus. Agustus bisa sama. September ini drop ini. Nah, kita bisa cek per bulan ini. Jadi cukup menarik sekali. Nah, di bulan September ini bulan penurunan bagi emas. Dari 10 tahun terakhir, 9 tahun turun, satu kalinya naik. Nah, nih. Sepertinya bulan taking profit nih ya, di bulan September ini. Jadi Anda bisa ingat-ingat nih bulan September. Coba kita cek bulan, aduh salah nih. Nah, kita cek Oktober, ini naik turun nih, kalau Oktober. Nah, naik turun nih. Berarti Maret ya, coba kita cek Maret. Nah, kita cek Maret. Nah, ini Maret juga sama naik turun nih, Maret. Bulan Maret naik turun. Kemudian April juga sama naik turun. Yang menarik nih, pasca tahun baru. Coba kita lihat, pasca tahun baru. Seminggu pertama setelah tahun baru. Nah, tuh kan. 2021 tetap turun. Karena vaksin mulai ditemukan itu waktu itu ya.
Tapi sebelum ada COVID juga rata-rata naik selama seminggu setelah tahun baru, tanggal 2 sampai tanggal 8 Januari. 2 minggu pertama kita coba cek sampai tanggal 13. Sama. 2021 memang lagi drop nih ya. Awal tahun 2021 kemarin drop, benar-benar turun. Penurunannya juga lumayan cukup dalam juga sih ya. 2 minggu terakhir, 3 minggu terakhir. Sama kan 2021 awal memang lagi kurang bagus untuk emas. Selama Januari, selama Januari 10 tahun terakhir, 2 tahun turun, yang 8 tahunnya naik. Gitu ya. Nah, ini seperti ini emasnya. Kita cek. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi dari sejarah ini mungkin kita bisa melihat ya, bisa melihat pergerakan emas menjelang Imlek rata-rata naik, belum tentu. Nah, menjelang tahun baru Imlek rata-rata harga emas naik, belum tentu juga. Pasca sebelum Imlek atau pasca Imlek kita bisa cek di sini. Nah, karena tahun kemarin, awal tahun ini harga emas memang lagi drop ya, lagi drop banget. Sebelumnya bagus performanya. Dari 2014 sampai 2020, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tahun ya. Selama 7 tahun berturut-turut, 7 tahun berturut-turut harga emas mengalami kenaikan. Kenaikan yang paling tinggi itu terjadi di tahun 2016. 2016 emas lagi naiknya lagi lumayan tinggi juga. Jadi dia plus 150 poin lebih ya, 150 poin lebih. Jadi lumayan lumayan panjang juga, banyak juga ini. Seperti itu. Maret, coba kita cek April. Nah, apakah di bulan April, tadi Maret ya, April ini juga naik turun. 2 kali turun, 2018, 2019. 2020 naik, 2021 juga naik. April, terus Mei, pasca Imlek ya. Mei naik turun. Nah, yang perlu kita cermati itu yang ini nih. Sebelum Natal dan setelah Imlek. Nah, itu yang perlu kita cermati. Desember tanggal 23. Terus Februari tanggal 23. Jadi 2 bulan Februari. Desember, Januari, Februari. Jadi 2 bulan sebelum hari yang jadi sebelum hari raya Natal dan pasca Imlek atau 2 bulan lah ya. Dari tanggal 23 Desember sampai 23 Februari. Nah, ini kita bisa lihat datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tahun, 7 tahun ya. 7 tahun naik. Setahun kemarin tumbang turun 2020. Nah, seperti itu. Nah, ini tahun Desember 2021 belum selesai, jadi kalau kita klik selama setahun dari Januari belum update sih ya. Tapi kalau di MetaTrader, nah ini kelihatan nih. Di MetaTrader kelihatan. Kita cek MetaTrader langsung.
Kita cek di MetaTrader seperti tampilannya ya. Bentar, ini saya hapus dulu nih. Oke. Kita lihat di MetaTrader. Oke, kelihatan ya MetaTradernya ya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Kalau kita lihat di MetaTrader, jadi untuk emas, sebentar, saya klik dulu. Jadi untuk di MetaTrader saya pakai chart bulanan dalam 1 bulan. Ketika awal tahun itu open marketnya di 19.06, sekarang di 18.05. Jadi penurunan sekitar 100 poin ya, 100 poin. Tapi ini belum selesai nih bulan Desember. Jadi masih ada besok libur ya. Besok Mas libur hari Jumat tanggal 24 berkaitan dengan hari raya Natal. Kemudian hari besok minggu depan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, itu mulai efektif. Jumatnya mungkin sudah menjelang tahun baru, jadi banyak market yang libur juga. Jadi sepanjang tahun 2021 harga emas turun 19.06 sampai sekarang running 18.05. Jadi sekitar 100 poin lebih sedikit. Nah, sesuai dengan yang tadi kita gambarkan tadi seperti ini. Nah, ini ketika sebentar awal tahun ya. Nah, kita cek awal tahun kemarin. Selama 1 tahun terakhir maksudnya. Nah, gini. Nah, ini 1 tahun terakhir 2 kali naik memang sih. Memang 20 naik. 2020 memang naik. Secara overall ya, 2020 naik. Kemudian 2019 juga naik. Tapi 2018 sudah turun. Jadi dua tahun berturut-turut 2019, 2020 harga menunjukkan performa apa namanya menguat atau menguat naik. Cuma di tahun ini di 2021 kalau kita lihat dari pergerakan market yang monthly itu turun ya, turun. Nah, kalau kita tarik garis ini membentuk semacam pattern segitiga atau triangle. Dengan catatan harga tertingginya di 1959 sampai 1959.200. Untuk harga terendahnya 1675.530. Jadi harga running sekarang masih di bawah harga open di bulan Januari, awal bulan Januari. Itu tanggal 6 ya. Kelihatan di situ. Jadi membentuk triangle, jadi semakin lama semakin menyempit. Sepanjang tahun 2021 ini break atas maupun break bawah. Nah, itu perlu kita cermati di situ. Nah, untuk sepanjang tahun 2021 dengan harga tertinggi di 1959.200, kemudian harga terendahnya di 1675.530. Nah, dan kalau kita lihat secara pattern pola grafik itu ada double top ya. Double bottom. Ada semacam double bottom. Dengan posisi neckline-nya berada di 1916. Saya tulis ini. Iya. 1916.410. 1916.410. Nah, ini. Neckline-nya di sini nih. Jaraknya juga lumayan. Sekitar 200 lebih. 200 berapa nih? 240-an ya. 240 poin jaraknya. Nah, biasanya
perhitungannya juga seperti itu, tergantung nanti dia break atas maupun dia break bawah. Ini masih sideways di sini. Dan range-nya pun juga semakin lama semakin menyempit. Mungkin breakout atas atau breakout bawah di trendline ini, mungkin nanti pas ketika tapering ini selesai. Mungkin seperti itu. Kan pas waktunya kan di kuartal pertama 2022, kemungkinan proses tapering kan sudah selesai tuh. Nah, mungkin harga emas akan bervolatilitas atau bergerak naik turun. Nah, itu perlu kita bisa cermati di XAUUSD ketika proses tapering ini sudah selesai ya, sudah selesai. Karena potensi untuk menaikkan suku bunga juga cukup terbuka sekali untuk Bank Sentral Amerika ini untuk menaikkan suku bunga kalau proses taperingnya juga selesai. Meskipun mereka harus melihat dari sektor tenaga kerja. Nah, sektor tenaga kerja ini kan masih dilihat juga sih ya, karena belum sesuai dengan ekspektasi the Fed dalam menaikkan suku bunga. Maksudnya belum memenuhi syarat. Nah, belum memenuhi syarat untuk the Fed ini untuk menaikkan suku bunga. Jadi untuk saat ini meskipun selain itu ada faktor yang lain, yaitu inflasinya juga masih tinggi. Nah, itu yang membuat pertimbangan the Fed belum menaikkan suku bunga di tahun ini 2021. Karena proses tapering pun juga baru selesai kemarin gitu kan. Baru diselesaikan beberapa minggu yang lalu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya nih secara kita berandai-andai untuk analisa fundamentalnya, berita fundamental, the Fed misalnya menaikkan suku bunga, nah ini tinggal dilihat emas biasanya akan melewati garis trendline yang bawah atau segitiga yang bawah ya, yang lower ya, posisi lower. Paling nggak akan menguji ke level 1675, itu level yang pertama. Level yang kedua paling nggak akan menguji ke sini nih, ini. Sekitar 1580-an, menguji 1580. Itu untuk emas. Kalaupun naik, nah dia akan mencoba ke 1916 sampai ke 1959. Untuk harga tertinggi sepanjang sejarahnya itu di 2074. 2074. 2074. Itu proses harga tertinggi sepanjang sejarahnya emas. 2074,77. Nah, yang proses tinggi. Jadi untuk chart bulanan tergantung nanti di kuartal pertama tahun 2022 ya, apakah the Fed jadi menaikkan suku bunga atau tidak, atau mungkin masih diundur lagi. Kalau misalnya diundur lagi ya potensi emas untuk naik. Tapi kalau misalnya sudah pasti di bulan, nah itu akan membuat harga emas kembali lagi turun atau kurang menarik untuk dijadikan bahan investasi. Oke, ini secara monthly, kita cek secara weekly. Nah, untuk harian, untuk mingguan ya, untuk mingguan target di sini sama harus melewati yang pertama nih, 18-14. Nah, itu yang sangat krusial. Setelah itu baru dia akan menuju ke 60 ya sini ya. Nah, kisaran 60-an. 43 ya. Sorry. 1863. 1863. Nah, ini kemungkinan level ke 60-an lah, level 60-an, 1860. Jadi ujian yang pertama yang harus dilewati emas itu 1814 harus di breakout dulu. Setelah itu akan menuju ke 1830 yang target yang apa ya? Yang medium ya, yang medium. Nah, kalau secara harian ini juga formasi naik ya. Formasi naik target di 1818. Ini kayak semacam apa ya? Semacam nomor cantik maksudnya. Semacam nomor cantik. 1818. Bawahnya 1773.
Nah, 1773 ini yang kalau misalnya drop ya dia akan apa namanya kalau melewati 1788 dan close-nya di bawahnya 1788 potensinya akan ke 1773. Jadi seperti ini nih. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Gambarnya seperti itu. Turun. Ini pun juga sama ya nih. Ini naik sih. Ini informasi bisa naik. Monthly. Oke, itu untuk yang di secara teknikal ya. Jadi patokannya perlu kita lihat. Yang pertama 1814 yang paling dekat, kemudian 1818, 1818, kemudian baru di 1830. 1830 itu yang perlu perlu kita lihat level-levelnya. Target kalau breakout di 30 dan close di atasnya 30, ya potensi ke 50 sampai 60. 1850 sampai di 1860. Nah, daerah situ. Ini kan 59. Paling enggak mencoba untuk melewati harga tertinggi sepanjang sejarah. 1959.200. Nah, gambaran seperti itu untuk pergerakan emas. Jadi kita bisa pakai ya chartnya ini, kita bisa cek secara per tanggal. Coba kita lihat di bulan ya Desember. Bentar. Oh, sebentar. Oke, kita cek dulu. Oke, bulan Desember ya. Pada Desember ke Januari coba kita lihat. Nah, ini kita lihat dari berarti 2 bulan ya. Sepanjang bulan Desember dan sepanjang bulan Januari. Nah, kita lihat ini. Jadi kita bisa cek untuk selama bulan Desember dan selama bulan sampai akhir Januari maksudnya 2 bulan. Nah, selama 2 bulan harga emas ini mengalami kenaikan sejak tahun 2013 Desember sampai 2014. 2013 lah ya kita nyebutnya. 2013 itu naik. 2014 naik, 2015 naik, 2016 juga naik, 2017 naik, 2018 naik, 19 naik, 2020 juga naik. Ya naiknya meskipun 41 poin, tapi ini katakan naik. Nah, ini bisa jadi catatan bagi kita, bagi Anda nih yang saat ini lagi transaksi emas. 2 bulan terakhir ya, 2 bulan terakhir naik dari Desember ke Januari. Kalau kita lihat ke Februari, coba misalnya nih. Wah, Februari sedikit bergejolak ini. Di tahun 2020-nya yang awal sama awal tahun turun. Coba kita cek. Selama Desember ya. Nah, selama Desember ini 1, 2, 3, 4 kali 4 tahun dia mengalami kenaikan. Sebentar saya cek ini. Nah, 4 tahun terakhir 4 tahun terakhir harga emas naik di bulan Desember. Selama bulan Desember maksudnya. Selama bulan Desember harga emas naik. Ini catatan bagiannya nih, selama Desember 4 tahun terakhir naik. Terus dari Desember ke Januari sampai akhir Januari harga emas naik 8 tahun. Bagaimana kalau selama Januari tadi sudah ya? Nah, selama Januari turun 2021. Sebelumnya naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun naik. Yang
tahun yang terakhir 2021-nya yang turun. Nah, itu kan. Itu ya. Imlek, pasca Imlek ya. Dari bulan Januari sampai pertengahan Februari misalnya tanggal 15. Kita lihat. Nah, sama 2021-nya yang drop. Setelah menyentuh 1.900 pertengahan, langsung dijatuhkan ke 1.800. Lumayan lumayan panjang nih, lumayan agak tinggi ya. Lumayan agak banyak maksudnya, lumayan agak banyak. Tapi tahun sebelumnya, 7 tahun terakhir, 2014 naik, 2019 naik, 2016 sorry, 15 naik, 2016 naik, 2017 naik, 18 naik, 19 naik, 2020 naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Nah, selama 7 tahun itu naik, cuman tahun yang terakhir 2021-nya dia drop, apa turun. Karena vaksin COVID sudah ditemukan saat itu. Nah, baik Pfizer, Moderna, kemudian Johnson Johnson, dan perusahaan farmasi yang lainnya saling berlomba-lomba untuk menciptakan vaksin COVID saat itu di menjelang awal tahun 2021 ya. Sehingga membuat harga emas kurang menarik untuk apa namanya untuk ditransaksikan. Ya bukan kurang menarik sih, kalau ambil posisi saya juga dapat sih ya. Tapi biasanya orang mindsetnya naik biasanya menjelang awal tahun sama pasca awal tahun naik. Nah, biasanya mindsetnya orang seperti itu. Tapi apakah seperti itu? Kita cek dulu nih. Desember misalnya. Desember sebelum sebelum tahun baru nih ya, setelah tanggal 25, 26 kita lihat 26. Sama pasca tahun baru. Set. Nah, dari tanggal 26 Desember sampai tanggal 5 Januari. Nah, 7 tahun berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selama 8 tahun terakhir harga emas naik. Ya kan? Dari tanggal 26 Desember ada tanggal 28 sampai di tanggal 5 Januari. 7 Januari, ding, 7 Januari ya, 7 Januari. Harga emas naik. Jadi 8 tahun terakhir naik. Nah, ini catatan bagi Anda. Siapa tahu sudah siap-siap menyimpan open posisi buy setelah hari raya Natal sampai nanti setelah tahun baru tanggal 5. Siapa tahu ya, siapa tahu. Tapi menurut histori seperti itu, menurut sejarah dari tahun 2013 sampai tahun 2021 harga emas mengalami kenaikan setelah hari raya Natal dan setelah tahun baru. Nah, itu bisa Anda jadikan apa ya? Ya masukan lah ya, masukan. Ini saya mintanya, saya biasanya ambil posisinya buy nih. Nah, sebenarnya ambil posisinya buy. Misalnya mungkin pending lah ya. Koreksi turun, biarin. Begitu sudah nyentuh bawah, buy lagi. Nah, silahkan Anda simpulkan, kemudian silahkan Anda buat trading plan, disesuaikan dengan modal, disesuaikan dengan modal juga jumlah lot juga menyesuaikan juga modal yang Anda sertakan. Yang jelas yang saya sajikan hari ini mengenai sejarah pergerakan emas dari tahun ke tahun, 10 tahun terakhir lah ya minimal, 10 tahun terakhir. Nah, itu silakan Anda tarik kesimpulan sendiri. Yang jelas apa namanya? Tadi sudah banyak kita buka mulai Desember, mulai Januari, mulai awal Desember sama akhir Januari, kemudian sebelum Natal sampai pasca Imlek, tadi sudah kita ulas semuanya. Nah, seperti itu. Jadi, silakan Anda simpulkan bagi Anda yang suka bertransaksi XAUUSD,
kalau misalnya berencana ingin mengikuti sejarah atau histori yang sudah tadi kita ungkap, kita sampaikan, modal diperhatikan, jumlah lot diperhatikan, money management dan risk management juga Anda perhatikan. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk edukasi online pada siang hari ini yang kita bahas mengenai apa namanya peluang trading di emas, khususnya di gold. Jadi mudah-mudahan juga bermanfaat. Oh ya, untuk Anda mumpung ini masih bulan uh, Desember, GK Invest ada promo yaitu bebas biaya menginap atau free swap bagi Anda yang apa namanya membuat akun dengan nominal minimal $500 atau 5 juta rupiah. 5 juta rupiah Anda dapatkan fasilitas bebas biaya menginap. Plus juga kita masih ada promo akhir tahun. Nah, meskipun sudah mendekati akhir tahun, tapi kita masih ada promo untuk akhir tahun. Sebenarnya promonya sudah lama sih di bulan Oktober kemarin, tapi karena ini sudah mau menjelang deadline, silahkan Anda, siapa tahu Anda bisa mengejar atau mendapatkan promo akhir tahun yang diadakan oleh GK Invest. Yang disediakan itu banyak sekali. Ada mobil Tesla, Toyota Fortuner, motor Vespa, iPhone 13, PlayStation 5, kemudian ada laptop, ada emas, dan lain sebagainya. Masih banyak hadiah yang lainnya. Caranya gimana untuk mengikuti promo akhir tahun dan promo free swap atau bebas biaya menginap? Silahkan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang atau menghubungi kontak person Anda yang ada di GK Invest cabang Semarang. Nanti Anda akan dijelaskan secara detail apa yang apa namanya syarat dan ketentuan seperti apa, Anda akan dijelaskan secara detail. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk edukasi online pada siang hari ini, membahas pergerakan emas. Untuk minggu depan kita bahas mengenai mata uang atau forex. Saya Rodi Oktrianto, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya.